Pernahkah panjenengan mendengar pepatah Jawa kuno? Urit mung mampir ngombe. Hidup ini hanyalah singgah sebentar, sekedar minum di warung peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi bagaimana jika ada weton yang katanya tidak sepenuhnya berada di dunia, namun juga tidak diakui sepenuhnya di akhirat? Sebuah weton yang bagaikan berjalan di antara dua gerbang. Nyata tapi samar, hidup tapi seakan bukan miliknya sendiri. Ya, inilah misteri wage. Apakah benar pemilik weton wage sering merasa terasing? Tidak sepenuhnya diterima di lingkaran dunia, namun juga dikejar-kejar bayangan gaib yang membawanya pada renungan akhirat. Weton wage seringkali dianggap berbeda. Dalam tradisi Jawa, wage adalah pasaran yang jatuh di tengah-tengah lingkaran 5 hari. Tidak seperti pon yang penuh karisma, tidak seperti legi yang memikat rezeki. Wage kerap digambarkan sendiri. Orang tua dulu mengatakan wage itu tanggung tidak di kiri, tidak di kanan, tidak sepenuhnya mengakar di dunia materi, tapi juga belum menyatu dengan langit rohani. Karena itu, tak sedikit pemilik weton wage merasa hidupnya berat, penuh ujian, dan seringkali merasa berjalan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kembali di channel Om Kus, sahabat semua, tempat kita sama-sama belajar menggali kearifan leluhur Jawa, membongkar misteri weton, dan menemukan makna hidup di balik pitutur kuno. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini, mari kita gali lebih dalam. Benarkah wage ini tidak di dunia, tidak juga di akhirat? Atau justru wage menyimpan rahasia yang tak dimiliki weton lain? Jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Dan terima kasih yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Wage hidup di antara dua alam. Dalam pandangan leluhur Jawa, wage sering disebut sebagai panser sing rapuh, pusat yang ada namun mudah goyah. Panser itu ibarat tiang penyangga dalam lingkaran 5 pasaran Jawa, legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Tapi wage berbeda. Ia seperti berada di tengah persimpangan. Tidak benar-benar kuat menancap di tanah dunia, namun juga tidak sepenuhnya tenggelam ke alam gaib. Banyak pemilik weton wage sejak kecil sudah merasakan kejanggalan dalam hidupnya. Mereka sering merasa seperti tamu di dunia ini. Ada kalanya mereka bisa tertawa di keramaian tapi dalam hatinya kosong. Ada kalanya mereka ikut dalam hiruk-pikuk kehidupan tapi hatinya terasa tidak betah. Seolah ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Seperti burung yang hinggap di dahan sebentar menatap dunia, lalu terbang kembali ke langit entah kemana. Sesepuh Jawa percaya wage memang dianugerahi kepekaan batin lebih tajam dari pasaran lainnya. Mereka peka pada firasat, sering mendapat mimpi yang aneh tapi penuh makna, bahkan bisa merasakan keberadaan sesuatu yang tidak kasat mata. Ada yang mendengar suara samar, ada yang melihat bayangan yang tak dilihat orang lain. Dan seringkali apa yang mereka rasakan ternyata benar adanya. Namun, kepekaan itu justru membuat wage sering terasing. Bayangkan ketika semua orang larut dalam tawa, wage justru sibuk dengan pikirannya sendiri, bertanya-tanya tentang makna dari kejadian yang baru saja dilihat. Ketika orang lain melihat sebuah peristiwa biasa, wage menangkap tanda di baliknya. Mereka seolah berjalan dengan dua mata, satu menatap dunia nyata, satu lagi menatap dunia gaib. Tidak jarang, wage pun merasa hidupnya penuh halangan. Karir yang sudah hampir naik tiba-tiba runtuh. Pertemanan yang sudah akrab tiba-tiba renggang. Cinta yang sudah terjalin tiba-tiba berakhir tanpa sebab jelas. Semuanya seperti diputus begitu saja oleh tangan tak terlihat. Lalu wage pun bertanya dalam hati, apakah aku tidak sepenuhnya milik dunia? Tapi mengapa aku juga belum dipanggil ke akhirat? Namun di balik semua itu ada makna yang dalam. Leluhur berkata, urip iku sawang sinawang. Hidup hanyalah sesuatu yang tampak berbeda tergantung dari sisi mana kita melihat. Wage diberi kesempatan untuk melihat dua sisi sekaligus, sisi duniawi dan sisi rohani. Wage bagaikan jembatan yang berdiri di atas sungai bisa dilalui orang,
Tapi ia sendiri tak punya tempat yang pasti. Dari sini, Wage sesungguhnya bukan sedang dikutuk. Mereka justru dipilih. Dipilih untuk merasakan rapuhnya dunia, agar hatinya tak terlalu melekat pada gemerlap fana. Dipilih untuk sesekali menyaksikan bayangan akhirat, agar lebih cepat ingat pada Sang Pencipta. Wage memang bukan sepenuhnya di dunia, tapi itu karena mereka sedang disiapkan untuk peran lain sebagai pengingat, penyeimbang, bahkan penjaga jalan bagi orang lain. Wage dan kesendirian yang mistis. Ada sebuah pepatah Jawa kuno yang berbunyi, "Sepi ing rami, rami ing sepi, sunyi di tengah keramaian, ramai di tengah kesunyian." Pepatah ini sangat lekat dengan jiwa Wage. Orang dengan weton Wage sering digambarkan sebagai sosok yang berbeda dari lingkungannya. Di tengah pesta penuh tawa, Wage bisa merasakan sepi. Suara musik berdentum, gelak tawa membahana, namun hatinya hening. Seolah ia hanya menjadi penonton yang tak sungguh-sungguh ikut bersukacita. Sebaliknya, ketika ia duduk sendiri di tempat sunyi, Wage justru merasakan kehadiran banyak hal. Suara-suara batin, bisikan gaib, bahkan seolah-olah ditemani oleh bayangan yang tak kasat mata. Kesendirian Wage bukanlah kehampaan belaka. Justru ia adalah pintu sunyi yang terbuka menuju kedalaman batin. Dari sunyi itu, Wage sering mendapatkan wejangan wangsit atau ilham yang tidak terduga. Banyak cerita orang Wage yang tiba-tiba mendapat mimpi pertanda atau firasat sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. Bukan karena mereka mencari, melainkan karena kesunyian. Itulah yang membuat mereka lebih peka pada bisikan halus semesta. Namun perjalanan ini tidak selalu indah. Banyak pemilik Wage yang merasa terasing sejak kecil. Mereka dianggap berbeda. Ada yang dibilang terlalu pendiam, terlalu pemikir. Bahkan ada yang dianggap aneh karena suka melamun sendirian. Tak jarang, Wage sulit mendapat teman yang benar-benar memahami isi hatinya. Sebab, bagaimana mungkin orang lain bisa mengerti rasa sunyi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Di balik kesendirian itu, Wage sebenarnya sedang ditarik oleh semesta untuk lebih dekat pada Sang Maha Kuasa. Dalam tradisi kejawen, orang yang betah dalam sepi biasanya lebih mudah menerima wahyu atau panggilan batin. Sunyi adalah ruang suci di mana manusia bisa benar-benar mendengar suara Tuhan. Maka tak heran, banyak pemilik Wage yang akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang lebih religius, lebih spiritual, atau bahkan menjadi penasehat bagi orang lain. Wage itu seperti dapur rumah, tampak sepi, tak ada yang memperhatikan. Tapi di sanalah api kehidupan dijaga. Artinya, meski Wage tampak sunyi dan terasing, justru dari kesunyian itulah kehidupan bisa terus menyala. Kesendirian Wage bukanlah kutukan. Ia adalah ruang latihan batin. Allah menjauhkan Wage dari hiruk-pikuk dunia agar mereka bisa menemukan jati diri. Kesepian itu bagaikan gua sunyi tempat para pertapa dulu bersemedi. Dan Wage sadar atau tidak seringkali sedang menjalani laku itu. Meski ia hidup di tengah masyarakat modern. Wage dan rezeki yang tertunda. Ada pepatah Jawa yang sering dilontarkan para sesepuh. Rezeki Wage kui kaya banyu mili alon nanging ora kendat. Rezeki Wage itu ibarat air yang mengalir pelan dari mata air kecil. Tidak deras, tapi juga tidak pernah berhenti. Banyak pemilik weton Wage yang merasa hidupnya penuh ujian dalam soal rezeki. Sejak muda, Wage sering mengalami pasang surut dalam keuangan. Teman-teman sebayanya mungkin sudah lebih dulu mapan, punya pekerjaan tetap, atau memiliki usaha besar. Sementara Wage masih berjuang keras untuk sekadar bertahan. Tidak jarang usaha yang sudah dirintis dengan keringat. Dan doa pun mendadak macet tanpa alasan yang jelas. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Wage istimewa. Ketika rezeki itu akhirnya datang, biasanya datang dengan penuh berkah. Apa yang diperoleh Wage jarang habis sia-sia. Hasil jerih payahnya meski tidak besar, sering membawa ketenangan, kecukupan, bahkan bisa digunakan untuk menolong orang lain. Inilah bedanya dengan mereka yang mendapatkan harta dengan cepat tapi mudah hilang. Wage memang lambat, tapi stabil dan penuh makna. Dalam kehidupan sehari-hari, Wage seakan dilatih untuk sabar. Mereka diajarkan oleh semesta bahwa dunia ini bukan sekadar mengejar harta. Wage sering diuji dengan kesulitan agar hatinya tidak mudah rakus. Dan justru dari ujian itu lahir kekuatan yang luar biasa, ketabahan,
Banyak orang wage yang meski hidup sederhana, wajahnya tetap teduh, hatinya tetap ikhlas, dan langkahnya tetap ringan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah wage memang sering merasa rezekinya ditunda. Tapi jangan salah, itu bukan tanda keburukan. Justru itu adalah cara Tuhan untuk mengajarkan wage tentang kesabaran, tentang ikhlas, dan tentang tidak melekat pada dunia. Sebab seperti kata pepatah, singo sabar lan bakal oleh saking dikira. Barang siapa sabar dan ikhlas menerima, ia akan mendapat lebih dari yang dibayangkan. Maka saudaraku, bagi panjenengan yang lahir wage, jangan berkecil hati ketika rezeki terasa lambat. Ingatlah, wage tidak pernah dibiarkan kelaparan. Meski datangnya tidak deras, tapi rezeki wage akan selalu cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk belajar, dan cukup untuk berbagi. Wage dan bayangan akhirat. Satu hal yang paling sering diceritakan tentang orang wage adalah kepekaan mereka terhadap tanda-tanda gaib, terutama yang berkaitan dengan kematian. Banyak pemilik weton wage yang sejak kecil sudah mengalami mimpi aneh. Mimpi berjalan di pemakaman, mimpi bertemu dengan leluhur yang sudah lama meninggal, atau mimpi melihat cahaya samar yang tak bisa dijelaskan. Bagi orang lain, mimpi itu terasa menakutkan, tapi bagi wage itu seperti panggilan yang terus datang, mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan sementara. Sesepuh Jawa mengatakan wage memang lebih dekat dengan bayangan akhirat. Mereka bagaikan cermin yang memantulkan tanda-tanda tentang kefanaan. Seringkali wage merasakan firasat sebelum seseorang meninggal. Ada wage yang tiba-tiba merasa resah padahal tidak tahu sebabnya. Esok harinya terdengar kabar duka dari tetangga atau kerabat. Ada pula wage yang merasakan kesedihan mendalam tanpa alasan. Lalu ternyata benar ada musibah di sekitarnya. Semua itu bukan kebetulan. Wage memang diberi kemampuan untuk merasakan hal-hal yang tak tertangkap panca indera biasa. Namun tentu saja anugerah ini juga bisa menjadi beban. Banyak pemilik wage yang merasa hidupnya berat, karena bayangan akhirat selalu mengikuti. Ada rasa cemas, rasa bersalah, bahkan rasa takut yang sulit dihilangkan. Seolah-olah wage terus diingatkan, jangan terlena dengan dunia. Ingatlah akhirat karena itu tujuan sejati. Meski begitu, sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Wage dilatih untuk tidak terjerat oleh gemerlap dunia. Mereka ditempa agar hatinya lebih siap menghadapi kematian yang pasti datang kepada setiap manusia. Ingatlah pepatah Jawa, sapa eling lan waspada, selamat uripe. Barang siapa yang selalu ingat dan waspada, hidupnya akan selamat. Wage diberi jalan khusus untuk selalu eling, meski lewat cara yang membuat bulu kuduk merinding. Tak heran banyak orang wage yang akhirnya menekuni jalan spiritual. Ada yang menjadi guru ngaji di desa, ada yang menjadi tabib penyembuh, ada pula yang menjadi penasihat masyarakat. Mereka seolah dituntun untuk menyalurkan kepekaan gaibnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wage bisa menjadi pengingat bagi orang lain bahwa dunia ini fana, bahwa hidup bukan hanya soal harta dan kesenangan, melainkan soal persiapan untuk pulang. Inilah kekuatan wage, meski tak banyak bicara, kehadirannya mampu mengguncang hati orang lain. Wage memang sering dihantui bayangan akhirat, tapi bukan berarti itu kutukan. Justru wage dipilih untuk menjadi pengingat di tengah-tengah manusia yang sibuk mengejar dunia. Wage adalah suara sunyi yang terus berkata, ingat, akhirat itu nyata. Dunia ini hanya perantara. Wage penjaga pintu dunia dan akhirat. Banyak orang bertanya, benarkah wage itu tidak di dunia, tidak juga di akhirat? Pertanyaan ini sering muncul karena pengalaman hidup orang wage yang seolah selalu tanggung. Di dunia mereka sering merasa terasing. Rezekinya tertunda, hidupnya penuh ujian, namun di sisi lain mereka juga akrab dengan mimpi, firasat, dan tanda-tanda akhirat. Lalu apakah wage berarti tersesat di tengah jalan? Sesungguhnya para sesepuh Jawa punya jawaban yang berbeda. Wage bukanlah jiwa yang ditolak dunia apalagi ditolak akhirat. Wage justru dipilih menjadi penjaga pintu. Pintu di sini bukan sekedar gerbang antara dunia dan akhirat, tetapi juga gerbang kesadaran manusia. Wage adalah saksi bahwa hidup ini bukanlah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang harus dijalani dengan hati-hati. Wage dianugerahi kepekaan untuk merasakan kedua sisi, dunia dan akhirat.
Mereka ibarat lampu kecil di persimpangan jalan. Meski cahayanya tidak seterang matahari, tapi cukup untuk menuntun orang agar tidak tersesat. Seringkali wage hadir dalam kehidupan seseorang untuk menjadi pengingat. Kata-katanya sederhana, tapi menancap di hati. Sikapnya tenang, tapi membuat orang lain merenung. Wage memang tampak tidak punya tempat, tapi sesungguhnya tempatnya ada di antara dua ruang yang menghubungkan jalan yang menuntun. Wage adalah jembatan bagi orang lain untuk melihat bahwa dunia dan akhirat bukan dua hal terpisah, melainkan satu garis lurus yang saling menyambung. Karena itu jangan pernah merasa rendah jika panjenengan lahir wage. Justru wage punya tugas besar menjadi pengingat, menjadi penuntun, menjadi penjaga kesadaran. Wage adalah suara sunyi yang berkata, "Urip mampir ngombe, aja nganti kowe lali karo omah sejatine." Hidup hanyalah singgah sebentar, jangan sampai lupa rumah sejati kita akhirat. Wage bukanlah kutukan, wage bukan berarti tersisih atau tak punya tempat. Justru wage adalah jalan sunyi yang penuh makna. Hidupnya memang tidak lurus seperti orang kebanyakan, tapi dari jalan itulah lahir kebijaksanaan yang dalam. Maka bagi panjenengan yang lahir wage, jangan berkecil hati. Ingatlah kadang Tuhan memberi jalan berbeda bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menyiapkan jiwa menuju peran yang lebih besar. Sebagaimana pepatah Jawa berkata, urip iku urup. Hidup adalah nyala dan nyala itu akan lebih terang ketika kita mampu bertahan dalam gelap. Jadi apakah wage tidak di dunia, tidak juga di akhirat? Mungkin wage ada di antaranya sebagai pengingat bahwa hidup bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan menuju pulang. Jika panjenengan merasa mendapat hikmah, jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman atau perasaan pribadi sebagai pemilik weton wage. Klik like, bagikan video ini, dan subscribe agar kita bisa terus menyelami misteri kehidupan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.